Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Indonesia tercatat memiliki 17.504 pulau. Selain itu, 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Karena hal demikian, Indonesia dapat dikatakan sebagai negara maritim. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, maritim diartikan sebagai hal yang berkenaan dengan laut atau berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Jika kita melihat sejarah, Indonesia sendiri pernah menjadi salah satu poros maritim dunia. Di era kerajaan Sriwijaya, Majapahit hingga Demak, bangsa ini menjadi bangsa yang ditakuti dunia karena lautnya. Dan inilah dia tinjauan historis poros maritim. Jika kita melihat sejarah, kemaritiman di Indonesia sudah ada sejak dahulu kala. Hal itu terbukti di Candi Borobudur. Terdapat relief kapal yang berangkat tahun 1 Masehi. Hal tersebut menguatkan bahwa Indonesia sudah menguasai jalur pelayaran laut dengan armada yang tangguh sejak dahulu. Indonesia juga pernah mencapai kejayaannya pada zaman-zaman kerajaan di wilayah Nusantara. Sriwijaya misalnya, pada abad ke-7 sampai abad 14 Masehi, Sriwijaya menjadi salah satu kerajaan Dengan armada laut yang cukup besar, di dunia perdagangan dan pelayaran, Sriwijaya berhasil menguasai wilayah perairan di Nusantara. Wilayah kekuasaan Sriwijaya tersebar mulai dari selatan Sumatera, Jambi, hingga ke semenanjung Malaysia. Lalu di Jawa ada kerajaan Majapahit yang hampir menguasai seluruh pesisir pantai di Pulau Jawa, bahkan di luar Pulau Jawa. Kemudian ke Sulawesi ada kerajaan Goa Talo, dua kerajaan kembar yang menjadi pusat perdagangan di Pulau Sulawesi. Lalu kita lihat pada para pelaut-pelaut ulung masyarakat Bugis dan masyarakat Makassar yang mana menjelajah jauh. Dengan kapal pinisi, para pelaut tersebut berhasil menjelajahi seluruh perairan Nusantara, bahkan hingga ke Kedah, Kamboja, Ternate, Sulu atau Filipina, dan Singapura. Bahkan hingga sekarang, di Singapura terdapat salah satu pusat perbelanjaan terbesar yang dijuluki Bugis Street. Namun, ketika bangsa Eropa datang menjajah kerajaan-kerajaan di Nusantara dengan teknologi pelayaran yang lebih canggih, membuat kerajaan-kerajaan tersebut tidak bisa bertahan. Seiring dengan berjalannya kemerdekaan, Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, sadar akan potensi kekayaan alam laut Indonesia. Untuk itu, dalam pidatonya, dia menegaskan bahwa kita perlu meningkatkan sumber daya alam laut kita. Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti yang seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi jongos-jongos di kapal. Bukan. Tetapi bangsa pelaut dalam arti kata cakrawati samudra. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga. Bangsa pelaut yang mempunyai armada militer. Bangsa pelaut yang kesibukannya di laut, menandingi irama gelombang laut itu sendiri. Namun di masa pemerintahan Soeharto, kekayaan alam seakan-akan dilupakan dan terlalu terfokus pada kekayaan darat. Niat dan semangat, visi dan misi, serta kebijakan dan strategi memanfaatkan laut sebagai sumber perekonomian bangsa seakan kandas di tengah jalan. Orientasi pembangunan terlalu fokus pada daratan sehingga potensi kekayaan alam laut semakin termarginalkan. Saat Presiden Soeharto lengser dari singgasana pemerintahan Republik Indonesia, negara ini dihadapkan dengan pemerintahan Presiden B.J. Habibie yang pada masanya ada indikasi visi maritim dengan mengeluarkan konsepsi benua maritim. Sayangnya masa pemerintahan hanya sebentar, kurang menghasilkan perubahan paradigma daratan di kepala para pemerintahan.
Namun semangat visi maritim ternyata berlanjut di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Terasa angin segar di era pemerintahan Gus Dur dengan langkah nyata terbentuknya Departemen Eksplorasi Laut, dan kini menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Meski mandat KKP sendiri terbatas dan posisinya tidak signifikan dalam hierarki pemerintahan. Meski demikian, sepantasnya kita bersyukur di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perwujudan paradigma kelautan muncul dengan terbitnya Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, serta memprioritaskan pembangunan kelautan nasional. Di masa pemerintahan yang sekarang, Presiden kita, Insinyur Joko Widodo, sangat menekankan untuk meningkatkan kekayaan alam laut kita. Hal itu terbukti dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan yang menekankan pada kekayaan-kekayaan laut. Untuk itu, mulai saat ini, saya berpesan kepada diri saya, kamu, dan kalian semua, mari kita jadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. kita jadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia.